Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ade Irfan, Cynthia Sari, Holmes Bastiar Sinaga, Lucky Priyantama, dan Oktavia Permatasari. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Tata Kalimat, Kalimat Efektif, dan Kalimat Komunikatif. Kalimat komunikatif. Kalimat komunikatif adalah kalimat yang harus dapat dimengerti oleh pendengar maupun pembaca agar mendapat respon atau tanggapan yang sesuai. Syarat-syarat kalimat komunikatif ada dua. Yang pertama, kaidah bahasa. Kaidah bahasa dapat diartikan sebagai pedoman penulisan agar kalimat dapat tersampaikan dengan baik dari pembicara kepada lawan bicaranya. Yang kedua yaitu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir seseorang dalam menghubungkan data atau fakta yang ditemukannya sehingga dapat menarik kesimpulan dari kalimat tersebut. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ade Irfan dengan NPM 2013-045044, Prodi Pendidikan Musik. A. Tata kalimat. Tata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah, aturan, dan susunan. Cara penyusun sistem biasanya digunakan dalam kata majemuk. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Tata kalimat adalah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti. Unsur-unsur tata kalimat: subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Frasa. Frasa adalah satuan bahasa yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki ciri klausa atau tidak predikatif. Menurut Ramlan, berpendapat frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Frase endosentrik. Frase endosentrik adalah frase yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Frase endosentrik yang koordinatif adalah frase yang mempunyai unsur-unsur setara dengan kata penghubung. Contoh, mahasiswa-mahasiswi pendidikan biologi angkatan 2019 kelas A berjumlah 32 orang. Frase endosentrik yang atributif adalah frase unsurnya terdiri dari beberapa kata, di mana kata yang satunya sebagai kata utama, sedangkan kata yang lain sebagai kata pendukung dari kata utama. Contoh, di depan gedung G banyak ditanami pohon. Frase endosentrik yang apositif, yaitu frase yang atributnya berupa keterangan tambahan. Contoh, Ibu Pram merupakan dosen mata kuliah biologi. Sel. 2. Frase eksosentrik. Frase eksosentrik ialah frase yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Contoh, mahasiswa pendidikan biologi kelas A sedang praktikum laju fotosintesis di luar laboratorium. 3. Frase nominal. Frase yang memiliki distributif yang sama dengan kata benda. Contoh, kaca pembesar pada umumnya berdiameter sekitar 10 cm. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Sari, NPM 201304536. Materi selanjutnya yaitu frasa verbal. Frasa verbal adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata kerja. Contohnya, Alex akan membelah Rana ST menggunakan cutter. Kata akan membelah termasuk frasa verbal karena ini adalah kata kerja. Yang kelima yaitu frasa bilangan. Frasa bilangan adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata bilangan. Contohnya, jenis tanaman yang berkeping dua adalah kata berkeping dua adalah frasa bilangan. Yang keenam yaitu frasa keterangan. Frasa keterangan adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata keterangan. Contohnya, besok sore diadakan rapat mengenai observasi penelitian terumbu karang di Gili Trawangan.
Nah, kata besok sore mengapa disebut frasa keterangan? Karena di sini menunjukkan keterangan waktu. Yang ketujuh yaitu frasa depan. Frasa depan adalah frasa yang terdiri dari kata depan sebagai penanda. Contohnya, di halaman sekolah terdapat pohon Pinus mercusi yang memiliki ikatan pembuluh terpisah dengan daerah yang lain. Kata di halaman termasuk frasa depan. Selanjutnya yaitu C. Klausa. Menurut Ramlan, klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek, pelengkap, keterangan maupun tidak. Karena berintikan predikat, klausa bersifat predikatif. Klausa dibagi menjadi 6. Klausa yang pertama yaitu klausa verbal. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, Fitri menulis laporan praktikum fotosintesis dengan tekun. Kata menulis termasuk kata kerja. Yang kedua, yaitu klausa nominal. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, Charles Overton mengemukakan postulat mengenai membran plasma. Yang ketiga yaitu klausa adjektival. Klausa adjektival adalah suatu klausa yang predikatnya menggambarkan tentang keadaan, baik berwujud kata-kata maupun frasa. Contoh, suasana laboratorium saat malam hari terasa sangat menyeramkan. Kata menyeramkan termasuk menggambarkan suatu keadaan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, 4. Klausa adverbial adalah suatu klausa yang predikatnya berwujud adverbial atau keterangan. Contoh, kemarin siang Firas mencari kerang di gitar pohon. Rhizospora atau baka. 5. Klausa preposisional adalah yang predikatnya berwujud fase yang sebagai kategori kata depan. Contoh, Alvina meletakkan eosin ke dalam lemari bahan kimia. 6. Klausa numeral adalah klausa yang predikatnya berwujud kata bilangan. Contoh, Fitri melakukan eksperimen menggunakan 3 ekor anakan ikan mas dengan perlakuan suhu yang berbeda-beda. D. Kalimat. Kalimat merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu kesatuan makna. Kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya menyajikan atau menjelaskan suatu kalimat yang hanya satu peristiwa saja. Contoh, Dimas membaca buku Cambel jilid 3. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat-kalimat yang bisa membentuk dua kalimat atau lebih. Unsur pembentuknya membentuk pola-pola tertentu dan tidak ada yang disebut sebagai induk kalimat ataupun anak kalimat. Induk kalimat mempunyai ciri dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal, sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Lanjutkan materi yang dibahas sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lucky Priyatama, NPM 2013 04 5009, yaitu B. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dengan tepat mampu menyampaikan gagasan dari seseorang penulis sehingga menimbulkan gagasan yang sama tepatnya di benak pembaca. Kunokoro 2009. A. Syarat-syarat kalimat efektif. Ada beberapa syarat kalimat efektif, diantaranya 1. Kesatuan gagasan. Artinya, apabila dalam suatu kalimat hanya terdapat satu ide pokok yang dibahas. Kedua, kepaduan kalimat. Artinya, hubungan timbal balik yang tepat antara unsur pembentuk kalimat, yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca. Kesejajaran. Artinya,
pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu atau terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya dengan pola kalimat yang sama. Yang keempat, ketepatan. Artinya, kesesuaian dalam pemakaian unsur-unsur pembentuk kalimat sehingga terbentuk pengertian yang mudah dimengerti oleh pembaca maupun pendengar. Yang kelima, kelogisan. Artinya, alur berpikir yang masuk akal, seperti dalam suatu kalimat tersebut tidak menimbulkan kalimat yang bermakna ambigu. Ambigu itu bisa disebut juga ganda, ataupun tidak masuk akal diterima oleh nalar. 6. Kehematan. Artinya dalam suatu kalimat tidak menimbulkan adanya pemborosan dalam proses penyusunan kalimat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.